Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agrita Indriani dan saya 0114421001. Saya dari Alif Nusantara 2000 Medan. Di sini saya ingin melakukan praktik KNC pada ibu hamil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk, Bu. Ibu mau kunjungan ya? Iya. Ini udah kunjungan ke berapa, Bu? Ini kunjungan ketiga. Pertama kita melakukan pengkajian data. Di pengkajian data itu kita menanyakan umur, nama, umur, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian kita menanyakan, Bu, ini udah anak yang berapa ya, Bu? Tiga. Oh, anak ketiga. Terus itu adopsi, abortus. Enggak pernah berdua. Ibu pernah keguguran? Enggak. Terus, Bu, ini ibu haid terakhir kapan? Tanggal 10 Tanggal 10 bulan 10 2015 ya? Itu, Bu, ibu haidnya yang terakhir atau pertama? itu hari terakhir nih. Oh, haid terakhirnya. Biasanya ibu berapa hari? Biasanya 5 hari. Bu, kemungkinan nanti ibu bersalinnya tanggal 12 bulan 7 2016 ya, Bu. Sebentar lagi ya, Bu. Satu bulan lagi. Bu, kita tunggu dulu ya. Ayo, Bu Mari. Ibu lihat ke depan aja ya. Ada, Bu. Bilang 153 ya? Sama dia bilangnya. Ini tingginya 153 ya. Setelah itu kita melakukan pengukuran jiwa. Bu, sini ya. Kita dengan cara mengukur panjangnya 8 kemudian kita lihat kemudian kita melakukan pemanasan. Yang pertama yaitu mentensi ini. Bisa digulung bajunya? Bisa.
ya, 100/80. Kemudian kita memeriksa nadi. Kemudian kita memeriksa nadi dan memeriksa pernapasan ibu. Sedikit ya, Bu. Ini juga ini. Lalu kemudian kita memeriksa secara head to toe, mulai dari kepala ibu. Kita memeriksa dari belakang. Kita buka jilbabnya ya, Bu. Bisa. Kita memeriksa bagian rambut ibu. Di sini kita melihat apakah distribusi rambut ibu merata atau tidak. Kemudian warna rambutnya, kebersihan kulit kepala ibu, lalu adakah ketombe ataupun kutu pada rambut ibu. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada wajah ibu. Di sini kita melihat apakah wajah ibu pucat, adakah plasma gravidarum. Kemudian kita lihat bagian mata. Bu, matanya bisa ke atas sedikit ya, Bu. Kita lakukan pemeriksaan apakah ada odema palpebra atau tidak. Bu, matanya dipejamkan sedikit ya, Bu. Kemudian kita memeriksa, Bu, matanya ke atas kan, sedikit ya, Bu. Konjungtivanya, konjungtiva tidak pucat. Kemudian kita lihat sklera mata ibu normal, tidak ada icterus. Kemudian kita periksa bagian hidung. Maaf ya, Bu, di sini kita memeriksa bagian hidung, apakah ada polip dan pengeluaran dari hidung ibu. Kemudian kita memeriksa, selanjutnya kita memeriksa bagian mulut ibu. Bu, mulutnya bisa dibuka sedikit ya, Bu. Di bagian mulut kita memeriksa kelengkapan gigi ibu, tidak ada lubang, kemudian kebersihan mulutnya, terus dilihat apakah ada epulis atau peradangan, kemudian stomatitis atau sariawan. Lalu kita melihat karies giginya tidak ada. Bu, julurkan lidahnya, Bu. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada amandel atau tonsilitis pada mulut ibu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga ibu. Bu, wajahnya bisa miring ini, Bu. Nah, di bagian telinga kita memeriksa serumen ibu, kebersihan telinga ibu, dan apakah ada benjolan pada telinga ibu. Kemudian sebelahnya lagi, Bu. Oke, Bu, sedikit ya. Di sini kita memeriksa apakah ada serumen, kebersihan, dan benjolan tidak diterpa. Kemudian kita memeriksa bagian leher. Kita memeriksa dari belakang. Kita melihat leher ibu, apakah di sini ada luka bekas operasi dan kebersihan leher ibu. Kemudian kita memeriksa apakah terdapat kelenjar tiroid. Sedikit ya, Bu, dengan cara tangan kita seperti ini. Bu, ditelan ya, Bu. Sakit, Bu? Enggak, Bu. Tidak ditemukan. Kemudian kita, Bu, kita ke atas tempat tidur ya, Bu. Mari, Bu. Sedikit ya, Bu. Di sini kita memeriksa bagian payudara ibu. Kita lihat apakah
simetris atau asimetris. Kemudian kita lihat pembesaran payudaranya. Kemudian kita lihat apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Kemudian kita lihat apakah puting susu ibu sudah menonjol atau tidak. Kemudian kita memeriksa, maaf ya Bu, kita periksa apakah ada benjolan pada payudara ibu. Kita melihat apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Kemudian kita periksa yang sebelah lagi. Cerita aja soalnya. Kemudian setelah itu kita memeriksa bagian aksila atau ketiak. Bu, tangannya dinaikkan ke atas ya Bu. Menggunakan tisu. Di sini kita memeriksa bagian ketiak ibu untuk melihat apakah ada pembengkakan atau kelenjar limpe. Sedikit ya Bu, sakit Bu. Tidak ada kelenjar limpe atau detak limpe. Kemudian kita selanjutnya memeriksa bagian perut ibu. Di sini kita memeriksa apakah ada luka bekas operasi, kemudian kita melihat apakah ada linea nigra dan guratan-guratan striae. Kemudian kita melakukan leopard. Leopard pertama, Bu, kakinya ditekuk ya Bu. Nah, kemudian leopard 1 itu untuk menentukan tinggi pundus uteri dengan cara sedikit ya Bu, kita mengumpulkan perut ibu. Kemudian menekannya, lalu kita ukur menggunakan pita senti dari pundus sampai ke simpisis ibu. Sedikit ya Bu, boleh juga dari simpisis ke pundus. Kemudian 30 dan 33 ya Bu ukurannya. Kemudian kita melakukan leopard kedua untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri janin. Dengan cara yang pertama menekan tangan kiri menekan perut ibu, lalu tangan kanan meraba. Jika terdapat punggung si bayi maka teraba keras, memapan, panjang. Kemudian jika teraba kosong dan terdapat teraba jari-jari atau bagian terkecil janin. Dan ini leopard puka ya Bu. Kemudian kita melakukan leopard 3 yaitu dengan cara untuk menentukan bagian terbawah janin. Dengan tangan kiri menekan pundus dan tangan kanan meraba. Terdapat bulat, keras, melenting, itu kepala. Tapi kalau tidak keras, lembek dan tidak melenting itu bokong. Kemudian kita melakukan leopard 4 Bu, kakinya diluruskan ya Bu. Leopard 4 ini kita melakukan dengan cara mengumpulkan perut ibu dan melihat apakah jika tangan kita menyatu maka itu konvergen, dan jika tidak menyatu maka divergen atau sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian setelah itu kita mendengarkan DJJ. Kita menghitung DJJ selama 1 menit. Kita memegang nadi ibu. Kita mendengarkan DJJ selama 1 menit dengan memegang nadi ibu. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan panggul dengan menggunakan jangka panggul.
atau pelvic meter. Pertama kita memeriksa dari distansia spinarum ke distansia spinarum yang normalnya itu 24 sampai 26. Kemudian kita memeriksa distansia cristarum sampai ke distansia cristarum itu normalnya 28 sampai 30. Kemudian kita memeriksa bagian pudicata eksternal. Bu, bisa miring ke kiri, Bu? Kita memeriksanya dari simplicis sampai ke lumba 5, ukuran normalnya itu 18 sampai 20. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lingkar panggul, normalnya itu 80 sampai 90 dengan menggunakan pita senti. Caranya mulai dari sedikit ya Bu, dari simplicis ibu ke distansia spinarum, lalu ke distansia cristarum, kemudian ke lumba 5. Hasilnya dikali 2. Kemudian kita melakukan pemeriksaan CPAT. Di sini pemeriksaan CPAT ini berguna untuk melihat apakah ibu memiliki penyakit ginjal atau tidak. Sakit, Bu? Dengan cara tangan kiri memegang punggung ibu dan tangan satu dikepalkan lalu dipukulkan secara pelan. Sakit, Bu? Kemudian setelah melakukan pemeriksaan CPAT, kita memeriksa bagian genitalia ibu. Bu, ibu bersedia kemaluannya diperiksa? Ya, ibu ada keputihan, Bu? Ada, Bu, sedikit-sedikit. Ibu berapa kali ganti ibu biasanya? 3 kali. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan genitalia, kita periksa bagian ekstremitas bagian bawah ibu. Sedikit ya, Bu. Di sini kita melihat apakah ada varises pada kaki ibu. Kita melihat. Kemudian apakah ada odem pada ekstremitas bawah ibu dengan cara menekan tungkai kaki ibu dengan 2 jari. Jika ada odem, maka kembalinya lama. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah ibu, kita melakukan pemeriksaan refleks. Bu, bisa duduk, Bu? Ya, Bu. Pelan-pelan, Bu. Dengan cara kita setelah melakukan pemeriksaan refleks patella, kita suruh ibu berjalan dan melihat cara jalan ibu. Udah, Bu, duduk, Bu. Kemudian setelah itu kita berikan penkes atau pendidikan kesehatan kepada ibu. Bu, setelah kita memberikan pendidikan kesehatan, kemudian kita rapikan alat kembali. Lalu setelah merapikan alat, kita mencuci tangan. 7 langkah. Demikianlah praktik ANC yang saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.